Ini adalah komando wanita Korea yang baru saja dibebaskan dari penjara. Itu diperhatikan oleh seorang pembunuh sniper. Setelah turun dari mobil tua, itu benar-benar terbuka di depan jendela bidik. Yang tak terduga adalah selendang yang tertiup angin menyelamatkan hidupnya. Lihat wajah aslinya. Pembunuh Cha Dal-geon segera membuka matanya lebar-lebar. Itulah kekasih yang dia dambakan siang dan malam. Tak disangka hari ini menjadi target pembunuhannya lagi. Tepat ketika dia ragu-ragu dan tidak bisa memutuskan. Apa yang kamu tunggu? Cepat menembak, Geon. Geon melihat situasinya tidak baik. Kawan bersiap untuk menggantikannya untuk menjalankan misi. Hanya sedetik kemudian, Dal-geon berbalik dan menembak rekan satu timnya. Satu pukulan ke kepala. Mendengar suara tembakan, komando wanita dilindungi oleh sekelompok orang. Cepat masuk ke mobil dan pergi. Dan Dal-geon hanya menghela nafas lega. Lambat meneteskan air mata. Dia tidak bisa tidak mengingatnya. Waktu yang kalian berdua habiskan bersama. Dal-geon awalnya adalah seorang stuntman. Tinggal bersama cucu yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Saling mengandalkan. Kalian berdua seperti saudara. Tapi hari itu, cucu berada di pesawat tetapi meledak. 211 penumpang meninggal. Ini adalah bencana pesawat terburuk dalam sejarah Korea. Dal-geon dan Haeri. Dia juga tahu kasus ini karena kasus ini satu-satunya kerabat meninggal. Membuat dia sangat sedih sehingga dia tidak ingin hidup. Tidak lama kemudian, dia tahu kecelakaan pesawat ini sebenarnya plot teroris. Karena tempat kecelakaan itu adalah Maroko. Dal-geon melihat seorang pria berpakaian hitam. Orang ini sebelum Cha-hun jatuh, muncul di video di iCloud. Pesawatnya diledakkan. Bagaimana dia masih hidup? Intuisi yang kuat di dalam hati menyebabkan Dal-geon mengejar. Setelah itu, dia pergi ke pasar dan kehilangan jejaknya. Baru saja berbalik, pria berbaju hitam sedang menunggu di sana. Dal-geon memiliki bekas luka di wajahnya. Yakin orang di video itu adalah dia. Itu benar, tapi bagaimana? Kata-kata belum selesai. Pria berbaju hitam itu mengeluarkan pistol. Ingin satu tembakan untuk menjegalnya. Tapi Dal-geon dengan pengalaman bertahun-tahun dalam film aksi. Satu tendangan untuk menerbangkan senjatanya. Namun ketika dua orang berkelahi, dia masih dalam posisi yang lebih lemah. Dicekik oleh pria berbaju hitam. Selama perjuangan, dia melihat tato lawan. Lalu bertanya lagi. Apakah kamu melakukannya dengan benar? Kamu membunuh Hun aku. Mengapa pesawat itu jatuh, Jalang? Kemarahan Dal-geon berkobar. Area untuk melarikan diri dari pria kulit hitam. Tetapi lawan memeluknya dan melemparkannya ke bawah. Lalu ambil pot bunga lagi. Memukulnya dengan keras di kepala. Dal-geon langsung menjadi pusing. Pria berbaju hitam mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Seluruh tubuh Dal-geon berlumuran darah, dia perlahan bangun setelah bangun. Akan menghadiri pertemuan kerabat tentang bencana pesawat. Beritahu semua orang tentang tebakannya. Dan keluarga sekarang dalam kekacauan. Insiden ini terjadi atas nama perusahaan pesawat. Membungkuk. Biarkan orang lain membuang sampah padamu. Menghadapi tarik ulur dan omelan orang. Dia tidak bergerak, tetapi diam-diam bertahan. Tapi ini tidak bisa menenangkan suasana hati semua orang. Setelah itu, seseorang hendak mengambil kursi dan memukul kepalanya. Dia lalu berkata, "Pukul itu." "Apa? Tolong pukul aku." Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia rela bertahan. Karena bukan dia yang bertanggung jawab. Ada kecelakaan pesawat belum lama ini. Paling serius dalam sejarah. Insiden ini mengakibatkan kematian 211 penumpang. Awalnya semua orang mengira ini hanya kecelakaan. Tapi untuk saat ini, ketika Dal-geon berlumuran darah dan menyerbu rapat, juga anggota keluarga korban, teriaknya, kecelakaan pesawat ini bukan kecelakaan. Ini adalah insiden teroris. Semua orang tidak percaya. Dal-geon hanya bisa memutar video yang dikirim keponakannya sebelum pesawat jatuh. Lalu katakan pria di video itu masih hidup. Dia bisa menjadi orang yang menyebabkan pesawat meledak.
Bahkan kata trainee Hairi. Dia juga pernah melihat pria berbaju hitam. Tapi bagian terakhir sangat cepat. Setelah menontonnya berulang kali, pada akhirnya, Hairi hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dalgeon marah dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah itu, sekelompok orang mulai menyelidiki kotak hitam pesawat. Tiba-tiba, kotak hitam pesawat dimasuki secara pasif. Orang di atasnya bukan yang berbaju hitam. Orang-orang berpikir Dalgeon telah kehilangan akal sehatnya. Aku juga dicekik. Percayalah kepadaku. Apa efek yang kami yakini kamu miliki? Bagaimana hal seperti ini bisa salah? Anggota keluarga berbalik untuk pergi satu persatu. Di malam hari, Dalgeon atau berhenti. Dia menyalin video. Kemudian masukkan kembali komputer ke brankas. Tapi di luar pintu, seorang pria perlahan memasuki kamarnya. Dia baru saja melihat dia pergi ke akhir asuransi. Mengapa perempuan suka memakai kaos kaki kertas? Karena dapat menyelamatkan nyawa di saat kritis. Sekretaris ini tidak sederhana. Selama pertemuan, pemimpin memarahinya karena tidak berani mengatakan apa-apa. Tapi menunggu orang itu pergi, dia mengunci pintu. Aku Hairi. Sekarang ambil kembali. Lalu dia menginjak kursi. Hendak mengeluarkan kamera yang tersembunyi di balik gambar. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu di luar. Ketika Hairi melihat itu, dia segera bergegas. Lalu buru-buru mengeluarkan celana ketatnya. Sedetik kemudian, rekan-rekan menyerbu masuk. Dia merasa aneh. Lalu dia melihat sepasang kaki panjang muncul. Celana ketat telah lepas. Aku akan berubah dan pergi keluar sekarang. Kolega menjadi merah setelah mendengar ini. Lalu segera menutup pintu dengan gagah. Segera, Hairi berhasil mendapatkan kamera mikro. Lalu sembunyikan di lipstiknya. Misi selesai dengan lancar. Tetapi tidak lama kemudian, rekan-rekan memberitahu Hairi. Atasannya ditangkap polisi karena menerima suap. Setelah mendengar ini, Hairi pura-pura terkejut. Tapi tidak ada yang tahu. Semuanya dilakukan olehnya. Di malam hari, Hairi kembali ke rumah. Tapi melihat seorang pria. Dia menyelinap di balkonnya. Hairi diam-diam meletakkan pistol di belakang lehernya. Pria itu berbalik dan ternyata dia Dalgeon. Ternyata, dia datang ke sini untuk mencari Hairi. Dia ingin bertanya tentang pria berbaju hitam. Dalgeon tidak mengharapkannya. Hairi hanyalah seorang peserta pelatihan kecil dengan pistol. Jadi dia curiga orang itu adalah kaki tangan pria kulit hitam itu. Hairi diolok-olok ketika mendengar ini. Tapi segera setelah itu, Hairi mendapatkan kembali pistolnya. Dalam sekejap mata, dia mendapatkan kembali keuntungannya. Pada saat yang sama mengikatnya. Kemudian masuk ke rumahnya, dia membuka brankas ke kabinet untuk mencari bukti. Tidak lama kemudian, dia menemukan sebuah kotak besar. Hairi langsung panik dan ingin menghentikannya tapi tidak tahu caranya. Dalgeon langsung menuangkannya. Bagus sekali saudaraku. Setumpuk pakaian dalam wanita jatuh ke lantai. Cabul kamu. Sekarang untuk lebih banyak pelecehan. Pada saat yang sama, ia juga menemukan lusinan paspor. Ada identitas palsu Hairi dari seluruh negeri. Siapa wanita ini sebenarnya? Lalu, Dalgeon menemukan kartu pegawai lagi. Di atas adalah nama Badan Intelijen Nasional NIS. Lihat identitas aslinya terungkap. Hairi harus mengatakan yang sebenarnya. Dia ingin Dalgeon melepaskannya dengan cepat. Jika tidak, akan ada konsekuensi. Tapi pihak lain tidak mempercayainya. Juga mengejeknya karena membuat alat peraga palsu. Hairi hanya terdiam. Tetapi tepat pada saat ini, telepon berdering lagi. Dalgeon segera menjawab telepon dan menyalakan speaker. Di ujung lain adalah pemimpin Badan Intelijen. Setelah pembicaraan mereka, saat ini, Dalgeon percaya pada identitas Hairi. Cepat lepaskan dia. Dan Hairi baru saja berdiri. Berlari untuk memberinya tamparan. Pertimbangkan untuk melunasi semua kebencian. Tapi Dalgeon membuang USB. Di dalamnya ada video yang direkam Chahun sebelum pesawat jatuh. Dia memohon Hairi untuk menyelidiki pria berbaju hitam itu. Tapi dia gak mau rumit. Tapi Dalgeon berpikir bahwa Hairi juga harus bertanggung jawab. Karena orang yang bertanggung jawab
Dia mengundang Cha